Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pembahasan kita sudah sampai ke pembahasan Asy-Syuf'atu wal Jiwar. Asy-Syuf'ah ini adalah, nanti akan kita lihat definisinya, salah satu hak yang berkaitan dengan syarikah dalam kepemilikan. Ya, mungkin kita telah menyinggung sedikit pembahasan ini. Settingan itunya kurang itu ya, kurang pas di layar ya, masih ada terpotong ya. Kita sudah menyinggung sedikit tentang pembahasan masalah ini ketika kita bahas masalah syarikah, yaitu dalam kepemilikan harta bersama. Nah, di sini kemudian dibahas secara khusus syuf'ah dan ditambah dengan jiwar. Jiwar dari kata-kata jar. Jar artinya adalah tetangga. Mungkin ada yang mempertanyakan apa hubungannya dibahas hubungan dalam bertetangga pada pembahasan fikih muamalah. Karena di sini kalau kita perhatikan dalam kepemilikan harta bersama, kita misalkan di sini ini adalah tanah. Tanah dimiliki oleh A dan B. Kepemilikan A dan B pada tanah ini kepemilikan secara syarikah, yaitu prosentase. Misalnya Anda katakan si A memberikan modal 100 juta untuk membeli tanah, si B 300 juta. Harga tanah ini adalah 400 juta. Maka kemudian mereka beli tanah ini secara bersama-sama. Maka kepemilikan A pada tanah ini berapa? Misalnya tanah ini 100 kali 100, kita katakan ukurannya 100 kali 100, berarti 1 hektar ya. Kepemilikan A berapa? 25%. Kepemilikan A 25%, kepemilikan B 75% dari tanah ini. Nah, namun sebelum mereka membagi tanah ini dengan kesepakatan, apakah gini, apakah gini, apakah gini, itu terserah mereka. Sebelum dibagi, maka tanah ini kepemilikannya adalah kepemilikan secara syarikah. Tidak ada bagian-bagian tertentu milik si A, tidak ada bagian-bagian tertentu milik si B. Setiap inci, setiap mili, setiap senti, setiap meter dari tanah itu milik bersama dengan pembagian 1/3. 75. Nah, ini masih syarikah, dan di dalam syarikah ini ada hak syuf'ah. Nah, begitu mereka sepakat membagi, misalnya sepakat A, B, ayo kita bagi yuk. Udahlah kita bagi aja karena tanah ini luas sekali, daripada
biar kita bisa bagi warisan nanti dan lain sebagainya, bisa saya bisa dirikan ruku, kamu juga bisa, yuk kita bagi yuk, sepakat bagaimana? Ya seperti ini, yuk kita bagi yuk. A dan B. Sepakat bikin persaksian, pakai notaris dan lain sebagainya. Nah, misalnya jalannya di sini ya, jalannya di sini misalnya. Baik. Nah, sekarang antara A dan B jadi apa? Bukan. Aja Nabi tadi kan sebelum bagi jadi syarikah. Syarikah. Ada hak syufa'ah syarikah. Sekarang jadi apa? Jiwar. Jadi apa sekarang? Tetangga. Jadi B, ini tanah saya B. Kamu nggak boleh ke sini ya. Sebelumnya kamu boleh kemana-mana. Mau nanam dimanapun kita bersama, mau masuk kemanapun, mau kamu jalan-jalan di sini, saya nggak boleh ngelarang karena milik kita berdua. Nah sekarang B, kamu dilarang masuk properti khusus punya saya ya. A, kamu juga dilarang masuk properti khusus punya saya ya. Maka di sini sekarang hubungan mereka adalah tetangga. Maka di sini dibahaslah akhirnya berhubungan dengan syufa'ah ini hak bertetangga karena bagian mereka sudah dibagi. Nah begitu juga kalau ini kalau setelah membagi kan, nah begitu juga ketika kita sudah beli tanah memang sudah seperti ini. Dari awal beli tanah memang sudah seperti ini, bukan gara-gara dibagi. Ini A beli di sini, A beli di sini, B beli di sini. Ya sudah akhirnya, ya kita sudah bertetangga. Maka di sini ada hak-hak tetangga. Makanya Allah Ta'ala alam dibahaslah hak bertetangga di dalam fikih muamalah. Karena ini menghasil dari kepemilikan sebuah benda di samping benda punya orang lain. Nah selain masalah kepemilikan secara muamalah, ada hak lain yang harus ditunaikan kepada orang yang berada di sampingnya. Baik, ini sisi pembahasan kenapa dimasukkan hak bertetangga itu kan saat itu kan pembahasan akhlak ya. Hak bertetangga pembahasan akhlak dan lain sebagainya. Baik. Nah, pengertian syuf'ah adalah hak rekan. Di sini kalau kita bahas tentang kasus kita antara A atau B. Ya. Boleh si A atau si B mengambil alih bagian rekannya dari pihak yang bagian itu berpindah ke tangannya dengan ganti pembayaran harta ataupun imbalan. Masya Allah, antum kalau baca definisi sendiri ini apa maksudnya gitu ya. Dari pihak yang bagian itu berpindah ke tangannya dengan pembayaran harta ataupun imbalan. Nah, Masya Allah ya. Ini terjemahan Retterlock dari definisi syuf'ah. Istihqaqus syarik, intiza'u hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin maliyin. Baik, mari kita lihat. Sekarang masih antara A dan B yang kita misalkan. Apa yang dinamakan dengan syuf'ah? Perhatikan. Abu Azka. Tolong disetting itu. Gak apa-apa, yang penting lengkap semuanya. Karena ini bukan insya Allah gak apa-apa, yang penting lengkap semuanya. Baik. Misalnya si B menjual ini belum dibagi. Tanah masih milik berdua, belum dibagi. Kita masih bahas masalah syuf'ah. Syuf'ah itu syarikah, bukan tetangga. Si B jual ke C bagiannya. Bilang ke C, mau beli 75% bagian saya dari tanah itu enggak? Berapa kamu jual? 400 juta. Sudah lama dia miliki 400 juta, ngambil untung lah 100 juta.
Si C mau. Lihat perjanjian mereka masa jihad, oh ya benar-benar kepemilikan kamu 75%. Si C mau. Maka si A punya hak syuf'ah. Ini ya. Sekarang kita contohkan, si A punya hak syuf'ah. Maka kita definisikan hak si A mengambil alih bagian si B. Nah, dari pihak yang bagian itu berpindah ke tangannya, si C berarti, dengan ganti pembayaran harta. Si A berhak narik kembali kepemilikan tanah dari si C yang telah dijual oleh si B dengan cara membelinya dengan harta seperti yang si C beli dari si A. Si C beli dari si B. Berarti di sini apa? Si A tidak mau bergabung sama si C. Tapi si B menjual ke si C tanpa ngasih tahu si A dulu. Begitu tiba-tiba lihat si C masuk ke tanah, C ngapain ke sini? Ini sudah jadi milik saya. Yang benar. Iya, saya sudah beli dari si B. Waduh, si B kok nggak bilang-bilang. Maka dibilang, C, saya tidak mau menjadi partner kamu dalam kepemilikan tanah ini. Terus, maka kamu harus menjual tanah ini seperti kamu beli dari si B. Kata si C, enggak, saya enggak mau kalau gitu, saya minta keuntungan juga lah. Saya belinya 400, saya minta 420 atau 450. Tidak. Di sini, itu hak saya. Kamu tidak bisa ngotak-atik. Kalau saya minta dengan harga segitu, dengan harga kamu minta beli dari si B, kamu harus mau. Ini namanya hak yang wajib ditunaikan oleh orang lain. Kenapa di sini kita menjaga rekan yang mana saya kalau tahu berserikat sama kamu, saya udah nggak mau beli tanah ini, saya maunya sama si B. Kalau si B mengundurkan diri, ya jual ke saya dong. Kok malah jual ke kamu? Dan si C di sini tidak dirugikan. Si C di sini tidak dirugikan karena dia akan mendapatkan kembali uang seperti yang dia keluarkan untuk si B. Inilah yang dinamakan dengan hak. Ya, ingat ya, hak. Kalau hak berarti wajib ditunaikan kalau diminta. Tapi si A boleh menggugurkan. Ini bedanya antara hak Allah sama hak manusia. Kalau hak Allah tidak boleh seorang pun untuk menggugurkannya. Tapi kalau hak manusia boleh manusia itu menggugurkannya atau saling ridho untuk tidak menuntut. Maka di sini tolong diperhatikan, hak siapa ini yang sedang kita bahas, yang sedang kita rundingkan? Hak Allah, enggak ada musyawarah lagi. Enggak ada saling kesepakatan. Kita harus melakukannya. Hak siapa? Hak manusia masih ada masih ada kesempatan untuk dimusyawarahkan, diturunkan atau dihilangkan sama sekali. Kita contohkan ya. Dalam pidana zina itu yang sedang dibahas adalah hak Allah. Jadi di sini enggak ada istilahnya mari kita musyawarahkan pakai materai, tanda tangan di atas materai, kesepakatan, enggak dihukum, enggak dicambuk, enggak dirajam, enggak ada. Dalam masalah zina enggak ada. Kalau sudah sampai ke waliul amri, sudah sampai ke pengadilan, maka tidak ada kata saya jangan kau usah Pak Hakim, kau usah dicambuk, saya ridho kok dizinai. Enggak ada. Tapi kalau dalam masalah pembunuhan, Pak Hakim nggak usah dikisos,
Kami memaafkan. Kenapa boleh? Karena ini hak manusia. Yang berhak memberi maaf siapa? Ya manusia itu, jangan orang lain. Makanya sangat orang yang tidak paham yang seperti ini, apalagi di negeri kita banyak yang nggak paham, ketika ada WNI yang dikisos di Saudi Arabia, keluarganya yang menyalahkan siapa? Rajanya, Raja Saudi. Tidak berperi kemanusiaan. Itu raja, waktu itu kejadian Raja Abdullah. Raja Abdullah yang ketika Ana lupa apakah kampus UI yang memberikan gelar doktor honoris causa kepada beliau, kira didemo ataupun disesalkan kenapa memberikan gelar honoris causa kepada raja yang telah mengkisos saudara kami. Nah ini salah kita ini. Salahnya di mana? Jangan salahkan raja ketika tidak memaafkan orang di kisos ini, karena yang berhak memaafkan bukan raja. Mau raja memaafkan, mau menggantikan, saya ganti sekian triliun, asal jangan dibunuh dia, jangan kisos dia, enggak ada. Kalau keluarganya menuntut untuk dikisos. Jadi tolong kita harus tahu siapa yang berhak memberikan maaf lah. Karena di Indonesia ini aneh. Ada orang menghina Rasulullah, lalu meminta maaf. Maafnya minta maaf kemana? Ke ormas-ormas Islam. Anehnya lagi ada ormas Islam yang memberi maaf. Lah yang dihina siapa? Lah giliran Rasulullah dihina, kok kamu memberi maaf? Tapi giliran tokoh agama ormasnya dihina, nggak ada pemberian maaf. Giliran dia menghina Al-Quran, yang pertama sekali memberi maaf yang mereka ini. Toleransi lah, agama Islam ini agama rahmah lah, tolong ini. Lah, ini yang dihina siapa? Beda kalau kamu dihina, kamu minta beri maaf, ya silakan. Ini orang lain yang dihina orang lain, kok kamu kasih memberi maaf? Kemudian seakan-akan yang lain pun harus memberi maaf karena kami telah beri maaf. Tapi ternyata ketika tokoh agama mereka dihina, suruh tutup studio TV-nya. Itu istilahnya nggak menempatkan pada tempatnya siapa yang harus memberi maaf, siapa yang punya hak. Yang punya hak si A, kok kamu kasih maaf? Yang nggak memaafkan si A gara-gara dihina, kok kamu yang marah? Nah ini kan hak si A, bukan hak kamu. Baik, ini ya ma'ruf. Jadi syuf'ah adalah hak minta kembali apa yang dibeli dari partner saya, senilai apa yang kamu beli. Di sini saya tidak mau berpartner sama kamu, namun saya tidak mau merugikan kamu. Saya akan mengembalikan uang seperti yang kamu beli dari partner saya sebelumnya. Baik. Nah di sini dinamakan syuf'ah dari kata-kata syafa'. Ini kenapa dinamakan? Kenapa dinamakan syuf'ah? Jangan antum jawab karena Dina lapar ya, jangan ya. Syafa'ah itu dari kata-kata syafa'. Oh putus ya, insyaallah. Syuf'ah itu dari kata-kata syafa'. Arti syafa' apa? Genap. Lawan syafa' apa? Lawan syafa' witr. Masya Allah. Wasyaf'i wal watri. Bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah dinamakan syafa' kan karena pemilik hak syuf'ah memasukkan barang yang dijual ke dalam miliknya. Awalnya dia sendiri sini, ini punya orang yang sudah dibeli, dimasukkan, dikabungkan ke sini. Awalnya satu menjadi genap. Ini istilah penamaan di dalam bahasa. Baik. Dalil yang mensyariatkan syuf'ah. Apa? Kok bisa kamu menuntut seperti itu? Kok bisa kamu memaksa saya?
kan yang namanya jual beli harus ridho, ya kan? Ini si C nggak ridho. Si sudah beli dari si B, kok dipaksa si C untuk jual ke si A? Oh, berarti kamu memaksa, nggak sah jual beli. Tunggu. Perhatikan, kita sudah melewati tentang pembahasan masalah awal jual beli, yaitu yang tidak sah jual beli apabila dipaksa dengan cara yang tidak benar. Sedangkan di sini yang memaksa adalah syariat. Seperti yang telah kita lewatin, yaitu orang yang dipaksa menjual propertinya untuk bayar utang. Gak boleh dia bilang, wah saya nggak ridho dijual properti saya bayar. Ya, kalau kamu nggak ridho, tolong bayar utang. Oh nggak mau juga. Nah ini dia masalahnya. Berarti kamu sedang zolim. Berarti kami sekarang memerintahkan kamu untuk menarik kezoliman kamu dengan cara jual properti kamu. Dan sah jualannya. Walaupun dia, saya nggak mau ikut. Saya nggak ridho. Yang jual tim eksekutor misalnya. Dari pihak peradilan, sahkah jual beli? Kalau orang yang beli kan merasa, wah Ustaz gimana sah nggak saya beli? Dia orangnya waktu marah-marah sama saya. Ya kalau nggak marah ya bayar hutang dong. Sah kamu beli. Ya, seperti juga membeli barang gadai yang harus dijual tuh bayar hutang. Ini mobil motor kesukaan saya, ini mobil kesukaan saya sedang nggak ridho, tapi ada tim eksekutor yang menjualnya. Sah kamu ikut lelang untuk membeli. Seperti itu. Ya, jadi jangan dibilang pakai dalil umum tidak sah jual yang tidak ridho. Anda pernah ditanya oleh orang dalam masalah waris. Ustaz, Anda nggak ridho menjualnya Ustaz. Tapi daripada apa ini? Terjadi keributan di tengah-tengah keluarga gara-gara dia menuntut untuk dijual harta warisan kami, maka saya menjual dengan terpaksa Ustaz. Bukan terpaksa, kamu juga harus menjual barang warisan itu. Orang lain berhak menuntut, mari kita bagi warisan itu. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qada Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah SAW memutuskan, memberikan keputusan syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi. Yang tadi ya, A dan B belum dibagi. Kalau sudah dibagi nggak ada syubhah lagi. Ketika kalau sudah dibagi A dan B, B sudah jual ke si C dan sudah dibagi, si A nggak boleh, oh saya tidak mau bertetangga sama kamu. Maka jual kembali. Wahai C, apa yang telah kamu beli dari punya si B, karena saya tidak mau bertetangga sama kamu. Nggak bisa ini. Karena kalau tetangga sudah punya hak benda masing-masing. Tidak boleh si C masuk ke tanah si A masuk ke tanah si C. Kalau kemarin boleh masuk kemanapun gara-gara milik bersama. Kemudian Rasulullah mengatakan, lalu bila batasan-batasan sudah tetap, sudah dijelas. Ini punya A, ini punya B, pakai balasan. Jalan-jalan sudah dijelaskan, ini sudah diberikan batasannya, jalannya masing-masing. Maka tidak ada syuf'ah lagi. Ini sudah bertetangga sekarang sifatnya. Baik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan syuf'ah. Yang pertama, seorang rekan, baik si A ataupun si B, tidak boleh menjual. Nah ini sebelum terjadi syuf'ah, maka wahai B, kalau kamu mau jual ke si C, tolong minta izin dulu sama si A. Wahai A, kalau kamu mau jual ke si C, sebelum kamu jual, minta izin dulu sama si B. Kalau kamu tidak minta izin terlalu menjual, maka partnermu, rekanmu bisa menarik kembali. Biar itu tidak terjadi, maka sehingga dia memberitahu dan menawarkan kepada rekannya. Lalu bila dia menjual dalam keadaan belum memberitahu rekannya, maka rekan tersebut lebih berhak atas apa yang dijual. Maksudnya apa? Lebih berhak untuk menarik kembali. Karena kamu kenapa tidak ngasih tahu.
Ini diantara hak-hak dalam partner, dalam kepemilikan harta bersama. Tolong penuhi hak-hak saudara kamu. Kalau dalam saham, ada yang namanya right issue ya. Mungkin pernah dengar. Jadi kalau kita mau jual saham, jualah ke orang-orang dalam dulu. Kita punya saham ada 1.000 orang. Sekian persen punya fulan, sekian persen punya fulan. Ketika dia mau menjual sahamnya ke orang lain, maka di situ ada yang dinamakan dengan di bahasa kita right issue ya. Tolong tawarkan dulu ke internal. Kalau begitu internal nggak mau, baru kamu tawarkan ke orang lain. Nah itu juga di sini. Yang kedua, syuf'ah tidak ditetapkan pada selain tanah dan properti. Nah, di sini dikatakan ataupun di kitab ini berpendapat bahwasanya syuf'ah itu cuma berlaku pada tanah dan properti, yaitu aset tidak bergerak maksudnya di sini. Aset yang tidak bisa dipindah. Kan kita tidak bisa pindah tanah ya. Walaupun kita cangkul bagaimanapun, radius ini, lintang utara, lintang selatan ini punya saya. Mau kamu gali bagaimanapun itu tetap punya saya. Yang kamu ambil adalah tanahnya, namun area itu punya saya. Itu namanya al-aqar. Dalam bahasa fikih dinamakan al-aqar. Ustaz, bangunan sekarang bisa dipindah Ustaz. Nah, pernah lihat ya bangunan dipindah, rumah dipindah, pernah lihat? Di Tuban itu dipindah rumah itu. Nah, itu kan salah satu bentuknya seperti itu. Namun tempat beradanya bangunan itu nggak bisa dipindah. Nah, dikatakan di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan seperti ini, tidak punya hak syuf'ah pada kepemilikan bersama berupa selain properti yang tidak bergerak. Maksudnya apa? Kalau kita bersarikat pada kapal, bapak meninggal, orang tua meninggal dunia, kemudian meninggalkan kapal pesiar milik 3 orang untuk 3 orang anaknya. Kapal pesiar ini adalah kendaraan yang bisa bergerak. Meninggalkan warisan beko. Kita ambil yang besar-besar aja ya, ataupun truk tambang. Kalau kecil-kecil udahlah truk tambangnya harganya berapa miliar gitu ya. Ini aset yang bergerak ini. Nah, ada yang mengatakan maka tidak ada hak syuf'ah. Maksudnya apa? Kalau si A jual ke si B, jual ke si C, si A nggak berhak untuk narik kembali. Ini maksudnya tidak ada hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu cuma berlaku kalau kamu menjual bagian kamu dari tanah ataupun bangunan tanpa izin rekan kamu. Cuma kalau yang bergerak, kepemilikan hewan, ya, ada meninggal dunia meninggalkan 100 ekor kambing, kepemilikannya 50%. Ingat ya, bukan 50 ekor ya, 50%, belum dibagi. Kalau sudah dibagi baru. Nah, si A menjual ke si C. Maka menurut pendapat ini, si B nggak berhak untuk minta dari si C jual ke si B. Karena apa? Karena benda yang dijual adalah benda yang bergerak. Nah, ini dikatakan tidak ya, tidak ada hak syuf'ah pada benda-benda yang bergerak. Ini salah satu pendapat. Ada pendapat lain mengatakan walaupun di benda-benda bergerak ada hak syuf'ah. Jadi kepemilikan mobil, kepemilikan bersama, bus milik bersama, truk milik bersama, kemudian saya ingin mengalihkan kepemilikan saya ke orang lain, maka partner saya berhak untuk menarik. Kamu beli dari si B ya? Ya, oh saya nggak mau, jual lagi ke saya. Bus ini, apa bagian dari bus ini. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kalau anak pribadi lebih merujukkan pendapat itu. Bahwasanya syuf'ah juga berlaku pada
kepemilikan bersama dari benda-benda yang bergerak. Wallahu taala alam. Yang ketiga, syuf'ah adalah hak syar'i. Ya, hak seseorang ya. Maka tidak boleh melakukan tipu muslihat untuk menggugurkannya. Karena hak ini ditetapkan dalam rangka menepis mudarat dari rekanannya. Nah, maksudnya apa di sini? B menjual ke si C, tapi dilakukan sebuah tipu muslihat yang membuat si A nggak bisa menarik dari si C. Dibuat kesepakatan tipu muslihat yang ketika si A mau narik ke si C, ini saya nggak bisa narik ini. Akhirnya si A menjadi partner sama si C, padahal si A nggak mau. Dan si B menjual ke si C tanpa di sepengetahuan si A. Apa bentuk tipu muslihatnya? Salah satu bentuk tipu muslihat intinya di sini adalah membuat tipu muslihat yang membuat si A nggak bisa narik yang sudah dibeli si C ke dia. Salah satunya nanti akan dilihat lanjutannya. Salah satunya itu dengan cara si B bilang ke si C, nanti kalau si A tanya, kamu beli berapa? Kamu bilang ini hadiah. Padahal mereka si C beli. Tapi kamu bilang sama si A, ini hadiah. Kenapa? Karena kalau hadiah, nanti ada pembahasannya di nomor 5. Kalau hadiah, si A nggak berhak untuk menarik dari si C. C, kamu ngapain sini? Saya sudah menjadi pemiliknya ini. Bukan dari si B, bukan punya si B. Bukan lagi, si B sudah menghadiahkan ke saya. Si A akhirnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa menarik kembali yang berpindah ke si C karena bentuknya hadiah. Walaupun nanti ada pembahasannya sendiri ya, hadiah. Nah, ini salah satu bentuk hilah, akal-akalan, tipu muslihat. Ataupun dibilang, C, nanti kalau si A tanya, kamu beli berapa? Kamu bilang belinya 1 miliar ya. Biar apa? Si A nggak sanggup beli. Ini saya belinya, dia kan belinya 300 juta, si B kan pasangannya 300 juta untuk partner. Dijual berapa? 900 juta jual. Wah, kok mahal sekali? Ya iyalah, saya tawar-nawar karena saya suka barangnya, akhirnya jual 900 juta. Padahal nggak segitu. Kalau segitu saya nggak bisa narik ini, kata si A. Ini namanya akalan. Ingat, memang dia tidak ingat, berarti ya. Akhirnya si A mengalah. Pertanyaannya, ketika si A mengalah tersebut, apakah sudah dianggap halal? Ridho? Hati-hati. Ingat ya, terkadang ya ikhwas sekalian, kita membuat tipu muslihat di dalam jualan, konsumen yang sudah beli nggak retur. Kemudian kita bilang, salah sendiri dia nggak retur. Enggak, dia nggak retur. Dalam hati dia, biar di akhirat aja nanti. Ayo. Ingat ya, ini kalau kita yang nipu. Beda kalau terjadi sesuatu pada benda bukan gara-gara kesalahan saya. Nah, itu memang dia yang ridho. Ini beda secara kita sengaja saya tipu muslihat ya. Misalnya apa yang sering ada orang-orang yang beli online itu yang dikiranya barang segini ternyata segini gitu ya. Ternyata barang bagus. Macam-macam lah. Terus kita, ya dia kan nggak retur, dia kan nggak mengembalikan ya, berarti dia telah ridho. Dia bukan ridho, cuma nggak mau mempermasalahkan. Dia memang secara hukum qadai, hukum peradilan, kamu sudah selesai. Tapi hukum akhirat keridhaan, kamu ada kesalahan. Kesalahan apa? Gara-gara kamu melakukan tipu muslihat. Kalau bahasa dalam perdagangan apa? Tadlis. Menutupi kekurangan. Begitu ketahuan, harusnya haknya adalah kalau ketahuan kembalikan. Tapi dia nggak mengembalikan. Akan ridho berarti. Bukan, hati-hati, bukan ridho itu. Ini kalau orang yang takut akhirat,
ya dia tidak akan melakukan tipu muslihat ini. Karena ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Anak pribadi seperti itu. Anak tidak pernah, mungkin selama anak beli online tuh nggak pernah retur, nggak pernah anak kembalikan. Kenapa? Sengaja beli online biar dikirim ke rumah. Kok kembalikan, ngapain anak harus ke jasa titip ke jasa pengiriman lagi, kan ngerepotin anak. Ya sudah, terus gimana? Tinggal kasih bintang 1 anak. Tinggal kasih bintang 1 aja. Kenapa? Ya ternyata yang diposting gini bendanya, yang datang seperti yang tidak sesuai. Anak ngembalikan, nggak pernah ngembalikan, biarin aja lah. Ada masa-masa penututan sendiri kalau memang sengaja, kalau nggak sengaja beda ya, mereka tidak akan celengan di akhirat katanya ya. Baik. Syuf'ah ditetapkan bagi para rekanan sesuai dengan kadar kepemilikan mereka. Yang ini maksudnya seperti kalau 3 orang ya. 3 orang memiliki benda tersebut, yang satu sepersetengah, yang satu 1/6, yang satu 1/3. Ini biasanya kalau terjadi seperti ini pada kepemilikan secara warisan. Karena ada warisan yang setengah, yang 1/3, 1/6. Ya, sedang. Ada yang si A kepemilikannya setengah, si B kepemilikannya 1/3, si C kepemilikannya 1/2. Setengah, 1/3, 1/6. Si C kepemilikannya 1/6. Si A yang kepemilikannya setengah ini menjual ke si D. Sisa kepemilikan 1/3 sama 1/6. Baik. Berapa bagian yang berhak yang dimiliki, berapa bagian syuf'ah yang berhak dimiliki oleh si ini itu. Oleh si A, oleh si B, berapa bagian yang berhak dimiliki oleh si C? Matematik ini ya. Ini maksudnya yang dibahas ini ya. Sesuai dengan kadar kepemilikan mereka. Perhatikan yang ini, kadar kepemilikan mereka. Kita biasa di sini A setengah, B 1/3, C 1/6. Astagfirullah. Rusak ternyata. Ya, ya sudah. Gak bisa lagi ya. Kalau pakai tangan nggak bisa ini. Afwan. Patah. Pulpennya patah. Si A menjual yang bagian setengah, menjual ke si D. Maka sisa si B dan si C nggak ridho. Maka si B dan si C menuntut jual bagian si A kepada mereka. Baik, berapa si A beli? Berapa si B beli? Berapa si C beli? Yang jelas mereka ingin memiliki keduanya. Berapa berhak? 1/4? Masih sisa berarti. 1/4 dari seluruhannya. Enggak. Karena kepemilikan B dan C nggak sama. Dari setengah ini, berapa yang dimiliki oleh, jangan bilang 1/4. Dari setengah ini, berapa, kan dianggap 100%. Dari 100% kepemilikan si A, berapa yang berhak dimiliki oleh si B dan berapa yang berhak dimiliki oleh si C? 1/3 dengan 1/6, perbandingannya berapa? 6, 2/1 ya. 2/1 ya. Berarti si B berhak mendapatkan 2/1 berapa? 2 yang berhak dimiliki oleh si B.
Satu berhak dimiliki oleh si C. Berarti seakan-akan punya si A, punya si A dibagi 3. 2 bagian. Nah, kalau ini kan nggak bisa dibikin persenan ya. Jadi 66,666 nanti. Nah, 33,3333 ya nggak apa-apa lah. Seperti itu. Inilah yang dinamakan berhak diambil ataupun diambil oleh mereka sesuai dengan kadar kepemilikan mereka. Nah, ini main matematika ya. Nah, seperti anak ngajar ilmu waris, ngajar cara membagi utang bila harta tidak cukup. Ketika anak ngajar ada yang bilang, Ustadz, saya sengaja milih jurusan agama untuk lari dari yang seperti ini, Ustadz. dia dari tingkat SMA di pondok pesantren, anak milih bagian agama, Ustadz. Biar lari dari ini, kok ketemu lagi di sini, Ustadz, kata saya. Anak bilang, ini bukan sin kos tangan ini ya, ini bukan keturunan sama integral ya, ini masih cuma hitung-hitungan umum pecahan yang semuanya harus paham. Nah, itu kalau bilang saya nggak paham integral, anak juga udah lupa. Anak nggak paham tentang log, anak juga udah lupa. Tapi kalau ini nggak boleh lupa, ini kehidupan sehari-hari. Antum bayar utang orang lain ya pakai model-model seperti ini. Berapa perbandingan pemilikan antum pemilikan dia ya di sini. Baik. Hukum syuf'ah ditetapkan dengan sebab status bagian yang pindah tangan dari rekan itu melalui jual beli yang jelas atau yang semakna dengan jual beli. Nah, di sini dikatakan baru berhak si A menarik dari si C kalau si B memindahkan kepemilikannya ke si C secara jual beli. Itu maksud jual beli apa? Ada timbal baliknya. Maka tidak ada hukum syuf'ah pada bagian saham yang beralih dari kepemilikan rekanan yang bukan melalui proses jual beli seperti hibah tanpa timbal balik. Ingat ya, hibah tanpa timbal balik. Apa itu hibah tanpa timbal balik? Benar-benar murni hibah. Emang ada Ustaz hibah tanpa dengan timbal balik? Ada. Jadi dinamakan oleh para ulama hibatus sawab, memberi dengan syarat dibalas. Gimana maksudnya ini? Anak ngasih ke antum, ngasih. Cuma ada syarat antum harus membalasnya kepada anak dengan barang yang lain. Di sini bentuknya hibah, tapi padahal dia jual beli. Kenapa? Antum harus membalas. Dan banyak kejadian di masyarakat kan? Apa? Tonjokan. Nah, tonjokan. Kalau antum tidak mau, bilang aja nggak usah, Pak, saya nggak mau, Pak. Saya ngasih ke kamu, kamu harus balik ngasih yang lain. Di sini bentuknya jual beli. Padahal kalau jual beli harus jelas. Yang kamu ngasih itu apa? Yang saya kasih ini apa? Karena kalau jual beli nggak jelas, nggak sah nanti jadinya. Gharar. Nyesal juga. Oh, sebetulnya saya buka, sudah saya kasih itu, kamu kasih yang segini. Baik. Itu ada pembahasan tersendiri yaitu hibah biniyatis sawab dengan tujuan ingin dibalas. Kalau sekarang hibah tanpa timbal balik, benar murni ngasih. Atau warisan atau wasiat. Nah, di sini berarti dikatakan dalam pendapat ini baru berlaku syuf'ah kalau si A menjual. Kalau si B menjual ke si C. Tapi kalau dihadiahkan, diwasiatkan atau si B meninggal berpindah secara warisan, maka si A tidak berhak untuk meminta syuf'ah. Ini pendapat ini. Ada pendapat lain mengatakan semua perpindahan dari rekan kepada orang ketiga yang secara akad ridho, maka rekan yang lainnya berhak minta syuf'ah. Contohnya apa? Ana menghadiahkan ke orang lain, si A berhak menarik. C, saya nggak mau partner sama kamu. Kembalikan bagian si B yang dikasihkan kepada kamu, tapi bukan hadiah. Jangan, kamu dihadiahkan kan? Oh, hadiahkan juga kepada saya. Rugi loh, nggak boleh ini. Maka berikan yang dihadiahkan oleh si B kepada kamu seharga sewajarnya pasaran. Ada yang mengatakan seperti itu, pendapat seperti itu.
Kenapa? Karena berpindah dari si B ke kamu secara ridho. Secara ridho memberikan, kamu juga ridho menerima. Maka di sini si A berhak menuntut. Ada pendapat mengatakan seperti ini, dan ini diantaranya pendapat Syekh Utsaimin. Allah Ta'ala mana lebih cenderung kepada pendapat ini. Kenapa? Karena khawatirnya nanti akan menjadi akal-akalan mereka untuk menghindari syuf'ah. Kecuali kalau berpindahnya secara warisan. Si B meninggal dunia, si C anaknya si B. Atau si C pamannya si B. Misalnya ahli warisnya cuma tinggal pamannya toh. Karena dia tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya saudara, punyanya paman. Si C pamannya si B. Nah, disinilah baru si A tidak berhak ngambil syuf'ah. Kenapa? Kenapa warisan? Kenapa? Berpindah, berbesar warisan, berpindah. Kan hibah bukan jual beli juga. Jawabannya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Karena kalau warisan berpindahnya tidak butuh ridho, otomatis si B meninggal dunia, otomatis punya dia, bagian dia di tanah itu milik ahli waris. Tidak perlu ridho. Si B walaupun bilang saya tidak ridho, tanah saya diwarisi oleh si C, nggak peduli ke ridho kamu. Si C diam aja. Mestinya dia mendengar orang ngomong, saya tidak ridho tanah saya kamu warisi. Saya mencoret nama kamu dari daftar ahli waris. Dan di film, di sinetron kan sering seperti itu kan. Nah, kalau orang paham fikih nggak takut dia, santai aja dia. Begitu meninggal, diambil sama dia. Kenapa? Karena tidak haram, tetap halal. Nah, itu dia. Kalau hibah tadi apa? Harus ridho. Kamu mau nggak saya hadiahkan? Mau, kan ada ridho. Kamu mau nggak saya wasiatkan? Mau, ada ridho. Nah, di sini si A berhak untuk menarik. Anda katakan ada yang berpendapat seperti ini. Status properti yang dipindah tangankan dengan proses jual beli adalah yang bisa dibagi. Nah, perhatikan ini juga pendapat ini ada perbedaan pendapat juga. Di kitab ini ditulis yang punya hak syuf'ah adalah benda-benda properti, kan tadi kita bahas tentang tanah dan properti kan, yang luas, yang bisa dibagi. Maka yang tidak bisa dibagi, contohnya apa yang tidak bisa dibagi? Di sini dicontohkan seperti kamar mandi kecil. Perhatikan ya. Ini agak salah sebenarnya dalam banyak pengertian di dalam kitab fikih. Ketika dalam kitab fikih dibahas masalah hammam, perhatikan, antum kalau mendapatkan dalam kitab fikih membahas masalah hammam, yang hammam itu dalam bahasa Indonesia sekarang diartikan kamar mandi. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena hammam itu zaman dulu dipakai untuk sauna. Memang dia tempat mandi, tapi mandi khusus sauna. Tahu tempat sauna ya? Mungkin kita nggak ada adatnya mandi di sauna kan? Mandi sauna itu kan mandi bareng-bareng, tanpa pakai baju, duduk nanti basah sendiri dengan uap ya kan? Jadi apa hukumnya? Ya lihat aurat teman-teman yang dari samping ini. Nah itu makanya dibahas oleh para ulama, hukum masuk hammam. Hukum masuk hammam, adab masuk hammam. Di antara adabnya ditulis misalnya oleh para ulama, jangan melihat aurat orang lain. Itu kalau kita praktekkan ke kamar mandi, bingung kita. Kok bisa jangan lihat aurat orang lain? Yang kita kamar mandi kan sendiri. Karena kamar mandi, para hammam itu sauna. Nah, ini kalau dibagi, pecah, nggak ada manfaat lagi. Contoh lain adalah di sini contohkan yang lain adalah bir. Kok nggak bisa terhubung ini ya? Sumur. Kepemilikan mereka cuma 3 kali 3 meter sumur bulan bersama. Ini kalau dibagi bisa nggak sumur? Bagi punya kamu separuh sih kan nggak bisa kan? Maka tidak ada hak syuf'ah. Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah tetap ada hak syuf'ah dalam benda-benda kecil, bahkan lebih berhak syuf'ahnya. Kenapa? Karena benda besar, tanah luas, itu kalau dibagi
Gampang kan? A dan B gampang bagi kan? Tanah kecil bisa bagi nggak? Nggak bisa. Maka tanah kecil lah yang pasti akan berpartner seumur hidup. Tanah besar, anak dengan si B bisa nggak berpartner seumur hidup? B, ayo kita bagi aja yuk. Tapi kalau tanah kecil, B, kita bagi yuk. Kalau kita bagi malah kamu nggak bisa memanfaatkan, saya juga nggak bisa. Karena ini tanah kecil. Maka yang tanah kecil lah lebih berhak untuk diadakan syuf'ah karena nggak bisa dibagi. Ya, wallahu taala alam. Ini ada yang berpendapat seperti ini. Karena lebih mengambil pendapat ini insyaallah. Kemudian dikatakan yang keenam, nah, insyaallah. Yang keenam, status properti yang dipindah tangankan dengan proses jual beli menjadi ada yang ketujuh berarti ya. Tuntutan syuf'ah ditetapkan saat rekanan menuntutnya langsung. Nah, di sini ada ucapan faur. Fon ya, nggak bisa ternyata nggak bisa pakai. Langsung. Maksudnya adalah hak si A minta dari si C untuk dijual ke si A, itu haknya adalah faurun. Faurun itu apa berarti maksudnya? Langsung. Lawan faurun apa? Tarakhin. Boleh ditunda-tunda. Jadi ingat ada hak yang boleh ditunda, ada hak yang tarakhin. Untuk kasus ini haknya adalah faurun. Maksudnya apa? Kalau si A ngelihat si C masuk, C, ngapain kamu ke sini? Saya sudah beli dari si B. Oh, udah beli ya? Diam dia. Oh, udah beli ya? Iya. Kapan beli? Ini, diamkan aja. Padahal di saat itu dia boleh nuntut. Oh, saya nggak mau B, C, saya nggak mau. Harusnya gitu. Saya tidak mau C. Tapi nggak, dia diamkan aja dia masuk, keliling-keliling dibiarkan saja. Berarti sekarang kamu sudah dianggap ridho. Karena harusnya kamu kalau tidak mau, langsung ungkapkan, langsung minta. Nah, ketika dia mengetahui adanya jual beli. Dan bila dia tidak menuntut hak syuf'ah ketika jual beli, maka hak itu gugur. Nah, sudah tahu dia berhak tuh minta dari si C, nggak diminta-minta, dibiarkan terus si C masuk ke sini. Kemudian tiba-tiba, C, saya mau minta hak saya, nggak ada lagi. Kemarin kenapa nggak minta? Kecuali si A ini bilang, kemarin saya tidak tahu kalau saya ada hak syuf'ah, saya baru belajar fikih, baru tahu, maka setelah saya tahu baru saya menuntut. Ini tidak mengapa. Objek syuf'ah adalah tanah yang belum dibagi dan belum dibatasi, dan segala sesuatu yang ada di atasnya berupa tanaman dan bangunan, maka ia menginduk kepada tanah. Bila dibagi namun masih menyisakan sebagian kepemilikan bersama antara tetangga seperti jalan, saluran air dan selainnya, maka syuf'ah tetap tegak menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama. Nah, insyaallah yang kita katakan tadi ya, afwan anda nggak bisa nulis ini, udah patah ini. Tanah kalau belum dibagi masih partneran secara persentase, si A ataupun si B punya hak syuf'ah. Kalau sudah dibagi tidak punya hak syuf'ah lagi, punya A jelas, punya B jelas. Kecuali kata sebagian ulama, kecuali ada beberapa tempat di bagian tanah itu yang masih harus dimiliki, yang masih berhak dimiliki oleh bersama. Di sini dimisalkan seperti jalan. Seperti jalan misalnya. Maksudnya gimana? Pernah tahu ya? Antum nggak pernah punya tanah di ujung di atas gunung itu? Anak waktu SMA dulu punya tanah nanam kopi, nanam durian sama ayah anak di gunung sana itu. Tanah, untuk menuju tanah itu kita harus melewati tanah orang. Ya, karena nggak ada jalan memang tuh. Tanah benar-benar gini, pagar-pagar sudah nggak ada. Ini jalan untuk bersama nggak ada. Nah, terkadang sudah dibagi tanah yang besar ini punya A di sini, punya B di sini. Cuma untuk masuk ke tanah si B harus lewat tanah si A. Karena jalannya cuma ada lewat si A. Ini masih berhakkah si B minta syuf'ah walaupun sudah dibagi tanahnya? Jawabannya masih. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau tanah si A dibeli oleh si C nggak mengizinkan lewat tanahnya.
Karena jalan menuju tanah si B harus lewat lewat tanah si A. Walaupun sudah dibagi tanah jelas-jelas. Tapi kalau si A menjual ke si C, si B berhak nuntut. Kenapa? Karena ada sebagian tempat di tanah si A yang A, si B masih memanfaatkannya. Begitu juga jalan air. Ada jalan air lewat tanah si B. Ini kalau dikuasai oleh si C, ditutup sama dia, habis tanah si A. Maka yang seperti ini, si A masih berhak mendapatkan minta syuf'at. Penuntut hak syuf'ah harus membeli semua bagian rekannya yang dijual. Sehingga dia tidak boleh membeli sebagian saja dan meninggalkan sebagiannya. Maksudnya apa di sini? Si A ketika si C beli dari si B kan tadi kan 75% ya tanah si B dibeli oleh si C. B, saya nggak mau berpartneran sama kamu. Maka jual yang kamu beli dari si A. Kata si C, semuanya? Enggak, separuhnya ya. Enggak. A, kamu berhak minta seluruhnya atau tidak sama sekali. Kalau separuhnya kamu minta, separuhnya enggak berlaku itu. Kamu hanya berhak membeli semuanya atau tidak beli sama sekali. Ini yang dimaksud dengan penuntut hak syuf'ah harus membeli semua bagian rekanannya yang dijual. Sehingga tidak boleh membeli sebagian saja dan meninggalkan sebagiannya. Taib, fadal adzan dulu. Mungkin ada pertanyaan, sedangkan hukum-hukum bertetangga insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Adapun hukum-hukum bertetangga insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan di sini Ana ingin menyampaikan bahwasanya yang berkaitan dengan syuf'ah ini tadi kan dikatakan itu hak syar'i. Ingat ya. Hak si A minta si B menjual ke dia seperti dia beli, minta si C menjual ke dia seperti dia beli dari si B, hak syar'i yang nggak boleh memberi akal-akalan agar si B, agar si A gugur haknya ini. Baik. Terus sekarang kalau terjadi, misalnya ya, terjadi di kasus antum misalnya, Ustadz itu terjadi sama Ana Ustadz. Ana sebagai si A, kemudian nggak bisa karena si B menjual ke si C. Tapi setelah Ana minta dari si C, Ustaz, si C nggak mau jual. Baik, ini kejadian misalnya. Atau ngadu ke Ana misalnya. Gimana solusinya Ustaz? Apa jawaban Ana kira-kira? Apa jawaban Ana kira-kira apa? Apakah akan, baik, solusi ya? Saya akan datang ke si C, saya akan ceramahi dia, saya akan gini-ginikan dia. Baik, apakah kalau saya ceramahi dia akan mau? Nggak bisa kan? Nah, disinilah butuh siapa? Waliul amri, butuh peradilan. Nah, apakah di Indonesia ada hukum seperti ini? Wallahualam nggak tahu. Apakah di Indonesia ada hukum si C wajib menjual atas permintaan si A? Kalau ada, masya Allah. Kalau tidak ada, maka tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, karena yang sedang kita bahas adalah hak syar'i, sedangkan ini adalah qadha. Qadha itu peradilan. Baik. Jadi ana hanya menyampaikan, wahai antum-antum yang terlanjur membeli dari si B, ketika si A meminta, jual. Kenapa? Hak dia. Gak boleh bilang, kalau kamu gak mau hai A, kalau kamu berani hai A, ayo tuntut di pengadilan. Jangan. Di pengadilan bisa jadi Anda yang menang. Tapi, kalaupun Anda menang, namun Anda mengambil hak orang lain, tetap haram. Baik. Nah, ini berkaitan dengan ada yang bertanya di sini. Ustaz, solusi. Nah, kan minta solusi kan? Ini bukan tanya hukum ya. Kayak tadi juga. Si A, antum si A. Minta solusinya Ustaz ya. Ustaz, sudah minta sama si C yang gak dijual juga Ustaz. Minta solusinya Ustaz. Maka Anda jawab, Anda tidak tahu solusinya. Solusi, jika ada anggota ahli waris yang tidak mau menjual harta warisan karena menganggap rumah yang ditinggali orang tua pamali kalau dijual. Tahu ya? Nah, ini sudah sebenarnya bukan hubungan fikih ini hubungan akidah sebenarnya ini. Rumah punden katanya ya. Kalau punden ya, masalahnya punden. Kalau di kita misalnya rumah
Rumah besar, rumah bersama, rumah legend, rumah. Tapi juga bersikeras tidak mau mengganti beli. Nah ini dia masalahnya. Maka yang seperti ini adalah zolim. Maksudnya apa? Biasanya yang seperti ini yang sudah punya rumah. Dia sudah punya rumah, kakak tertua, sudah makmur. Adiknya belum punya rumah. Satu-satunya cara dia jual, bayangan dia, satunya cara rumah adalah kalau rumah ini terjual. Ini milik berenam misalnya, milik berlima misalnya, kakak-kakak adik kakaknya berlima. Ini kalau laku 1 miliar, lumayan 500, 200. Saya masih bisa beli rumah, nyicil, masih bisa lah beli rumah. Tapi si kakak yang sudah punya rumah ini apa? Enggak boleh, saya tidak mau tanda tangan, gini itu. Pak, kak kalau nggak mau beli, tolong, kalau nggak mau jual, tolong bagian saya dibeli, Kak. Rumah ini kakak yang kuasai nggak apa-apa. Tapi coba hitung-hitung bagian saya 200 juta. Kakak kasih bagian saya. Sehingga rumah ini punya di tangan kakak. Oh nggak mau juga. Zolim. Nah sekarang kalau ada saudara Anda zolim. Anda tanya solusi sama saya gimana kira-kira. Anda aja nggak bisa. Anda saja sama kakak Anda yang sudah kenal nggak bisa. Terus Anda minta saya, tiba-tiba saya datang. Assalamualaikum. Ke keluarga antum. Anda zolim gitu. Jadi usir saya lah gitu katanya. Ya, makanya yang seperti ini Anda harus pahami bahwasanya tugas ustadz dalam masalah warisan itu adalah bukan menyampaikan, membagi sesuai bagian waris. Kamu 20%, kamu 30%, kamu 15%, kamu sudah udah urusan sendiri ya. Ustadz pulang dulu ya. Nah, adapun Ustadz dijual nggak Ustadz? Kita sewakan nggak? Kita gini nggak? Kita hibahkan? Kita wakafkan? Kita urusan kalian. Ya, jangan ngajak-ngajak saya lagi. Karena ini akan ribut. Ribut. Kalau ribut jangan ngajak saya ya. Nah, kalau ribut ajaklah peradilan. Memang butuh uang banyak di situ kan? Nah, kalau manggil Ustadz kan nggak banyak uangnya. Ya, ini paling banyak pertanyaan seperti ini. Jadi bukan pertanyaan berapa warisannya. Warisannya insya Allah antum masukkan ke aplikasi selesai sudah ya. Banyak aplikasi sudah tahu. Persentasenya sudah masing-masing. Paling banyak masalah seperti ini. Dan ini yang antum, solusinya adalah sebenarnya antum datanglah kepada orang yang bisa mengeksekusi. Siapa? Peradilan. Karena kalau Ustadz cuma bisa menasehati, tidak bisa mengeksekusi. Bolehkah hibah bersyarat suami memberikan harta kepada istri dengan syarat tidak boleh menikah lagi? Ini enggak kebalik nih. Istri memberikan hadiah kepada suami dengan syarat tidak boleh menikah lagi ya. Ini enggak kebalik ini sebenarnya nih. Ya boleh. Boleh saja mensyaratkan seperti ini. Cuma yang jadi masalah adalah kalau ternyata suami tetap nikah lagi, apakah si istri boleh minta dikembalikan hadiahnya? Nah ini yang jadi permasalahan. Nah, Allah Ta'ala alam kayaknya boleh. Anda nggak tahu. Karena ada ulama yang mengatakan sebenarnya hadiah itu nggak boleh bersyarat. Ya, seperti ada ulama yang mengatakan jual beli pun nggak boleh bersyarat. Ini yang dinamakan dengan aqdun najiz. Aqdun najiz itulah benar-benar kalau kamu kasih ya kasih, nggak boleh. Kalau gini saya kasih, kalau nggak gini kamu nggak kasih. Tapi Allah Ta'ala ada pendapat yang mengatakan boleh memberikan dengan syarat boleh. Nah, berarti kalau kamu tidak memenuhi syarat, tolong kembalikan lagi. Nah, cuma masalahnya di sini adalah yang ngasih sebenarnya istri bukan suami. Mungkin salah nanya ini. Antum kalau sebagai suami mau nerima syarat, mau nih nerima hadiah seperti itu. Cemen antum kalau mau nerima seperti itu. Kayak nggak bisa nyari sendiri, dapat mobil dari istri dengan syarat gini, dapat rumah dari istri, mending cari sendiri. Nah, cuma kapan kalau nyari sendiri ya kapan dapat gitu ya. Istri orang kaya gitu. Jadi suami itu harus apa ya, punya wibawa, jangan mokondo ya. Saya beli tanah 142 meter tetapi kenyataannya hanya 117, Masya Allah. Menurut tetangga bagian belakang, tapi hanya 117 menurut tetangga bagian. Oleh pihak pertama dijual lagi
sedangkan bagian samping patokan dipindah. Saya harus bagaimana? Anda boleh mengembalikan. Kalau Anda merasa ditipu. Ya, jadi seperti Anda beli mobil, syaratnya gini-gini, ternyata bagian ini telah diambil. Seperti ada kejadian apa itu? Anda baca di media sosial itu. Bagian oli, lupa bagian nggak paham kan? Kok nggak ada? Taunya ketika dia bawa ke bengkel tuh, Mbak, ini kok nggak ada, Bu? Dipanggil tim inspeksi ya itu sih. Pak, ini kok nggak ada, Pak? Loh, Bu, ketika saya inspeksi ada, Bu. Ini buktinya. Dia kalau inspeksi di sorting semua. Ternyata ketika inspeksi ada, begitu besok mau diambil, dia ambil sama orangnya. Apa yang terjadi? Kembalikan. Nggak ada. Oh, saya tambah sini, enggak, batal udah. Karena saya ingin kamu telah menipu saya dari awal. Ya, ingat ya. Di akad 142. Kemudian ternyata 117. Anda punya pilihan. Kembalikan uang senilai itu. Kan 117 beda dengan harga 142 kan? Nah, beda kan? Nah, kembalikan kalau Anda mau. Ataupun seperti misalnya Anda beli barang, ada cacatnya. Anda punya pilihan. Kembalikan semuanya. Oh, tolong saya kembalikan uangnya. Enggak. Saya kembalikan barang. Saya nggak mau yang cacat. Ataupun Anda, ya saya terima, kembalikan uangnya, itu hak Anda. Ya, ini kalau hukumnya seperti ini. Cuma kalau Anda harus menghadapi parangnya dia itu jangan manggil saya lagi ya. Jangan manggil saya. Ustaz, kita sudah mau coba dikembalikan tapi main parang Ustaz. Oh, itu jangan ngajak saya itu. Ngajak orang yang punya kekuatan yang lain. Saya cuma menyampaikan hukumnya saja. Baik, ini dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.